Untuk mengulas kasus hukum yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sudah bergabung bersama kami Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati dan Ali Muchtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden yang juga satu rombongan dengan Edi Prabowo. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Ngabalin. Ya, selamat sore. Dan Mbak Kiara. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Mbak Susan maksud kami. Saya ke Bang Ngabalin terlebih dulu. Bang Ngabalin, Anda sempat membuat heboh nih. Anda disebutkan ikut dalam rombongan yang dijemput oleh KPK setelah landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bagaimana duduk perkaranya, Bang? Yang heboh karena Abrahamnya yang tidak mendapatkan informasi yang baik dan benar. Silakan, Bang. Kalau dapat informasi yang baik dan benar, maka beritanya tidak heboh. Yang pertama, saya harus menjelaskan bahwa ya, ini kan dalam rangka kunjungan yang dilakukan oleh Pak Edi Prabowo terkait dengan kunjungan di Oceanic Institute Hawaii Pacific University di Hawaii. Apa yang dilakukan di sana adalah melakukan perjanjian kerjasama, tanda tangan kerjasama untuk pengiriman tenaga PNS yang memiliki konsentrasi dalam bidang pengembangan budidaya udang dan lain-lain sebagainya. Karena jangan lupa bahwa Oceanic Institute Hawaii Pacific University itu adalah pusat dari segala pusat pengembangan budidaya dan pengembangan udang. Nah, pertanyaan yang paling mendasar yang tidak diketahui oleh publik, kebijakan penerbangan Amerika Serikat itu semua orang yang mau masuk ke Hawaii itu lewat LA. Makanya kami lewat LA, kemudian di swab, kemudian masuk Hawaii. Begitu juga setelah saya melihat dan menyaksikan dengan langsung bagaimana langkah-langkah dan koordinasi yang dilakukan oleh Pak Menteri, kemudian penandatanganan kerjasama, pengiriman kader-kader dan PNS terbaik dari KKP maupun dari lingkungan penelitian. Sehingga pertanyaan yang paling mendasar juga itu, ya kenapa kita tidak lakukan ini sejak 5-10 tahun yang lalu, tapi baru nanti dalam pemerintahan Jokowi, Pak Presiden, dengan menterinya Pak Edi ini bisa dilakukan, sementara luas wilayah negara kita dengan pengembangan udang dan lain-lain ini luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa saya juga menyaksikan bagaimana beliau melakukan komunikasi dengan para konsul jenderal, termasuk konsulat jenderal RI di Los Angeles, di San Francisco, untuk membuka peluang bagi para investor yang hebat itu membawa devisa kepada kepentingan anggaran pendapatan belanja negara. Bang Ngabalin, itu jelaskan agenda kerja dari Pak Edi Prabowo. Namun yang menarik adalah apa yang terjadi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta waktu itu? Ya, saya karena kebetulan dari belakang. Jadi biasa kalau pejabat publik itu ya kayak Pak Menteri, kemudian datang kan tentu banyak petugas, banyak aparatnya yang menjemput, ya protokol dan lain-lain. Saya pun tidak menyangka, biasa saja kami turun, kemudian saya pikir juga pejabat petugas COVID dan lain-lain sebagainya, namanya orang baru dari luar negeri. Baik, tapi kemudian Bang saya Ngabalin, jelaskan bahwa ini, halo? Bang Ngabalin, apakah benar katanya di depan pintu pesawat sudah dicegat oleh petugas dari KPK? Itu nggak benar, itu bohong, berita berlebihan aja. Nggak usah dengar berita-berita. Ini resmi saya menjelaskan supaya nanti iNews TV juga bisa mendapatkan informasi yang benar. Baik, yang benar seperti apa, Bang? Berapa orang yang dibawa oleh petugas KPK? Dengar dulu, saya jelaskan. Turun di Terminal 3, kemudian saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa tim itu menjelaskan kepada beliau, kepada Pak Menteri. Beliau juga, Pak Edi juga sangat kooperatif mendengarkan penjelasan. Kemudian kami datang ke imigrasi menyerahkan paspor, kemudian di petugas COVID untuk mengisi form karena kita dari luar negeri. Habis itu sudah saya diminta untuk tidak bersama-sama. Kemudian ada beberapa teman kawan yang diminta untuk mengikuti karena datang ke kantor KPK untuk mendapatkan keterangan awal
informasi lebih lanjut dari keterangan dan informasi awal yang didapat dari Bang KPK Ngabalin, gitu. Bang Ngabalin, Gitu. dari Ya, halo. total rombongan ada berapa yang dibawa oleh KPK? Saya tidak tahu karena saya tidak ikut rombongan. Saya tidak termasuk yang dimintai keterangan sehingga tidak mengetahui berapa banyak orang yang dipanggil, Oke, dibawa oleh KPK. tapi betul ada dirjen, pejabat direktur, dan eselon 1 juga ya yang diboyong ke KPK? Iya, 2 dirjen yang ikut itu. Oke, nama dirjennya Saya tidak boleh tahu kita apakah ketahui, mereka sampai di- Bang Ngabalin? Hah? Nama dirjen yang dimaksud? Ya, saya tidak tahu apakah mereka juga dipanggil dan ke KPK atau tidak, itu saya tidak tahu. Tapi yang pergi itu Dirjen Perikanan Tangkap, kemudian Budidaya, Pak Slamet, Pak Zaini, ada staf khusus gitu. Yang yang dari KKP. Baik Pak, Bang Ngabalin, apakah Anda mengetahui mungkin ada barang bukti yang diambil atau disita oleh KPK? Saya tidak tahu karena kan barang-barang itu di bagasi. Itu satu. Yang kedua, Halo? Baik, sambungan kami terputus dengan Ali Muhtar Ngabalin. Kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Ali Muhtar Ngabalin yang kebetulan ada dalam rombongan tersebut.